Bab 231, Bersaing untuk kasih sayang orang lain. Nangong Xiangyun. Long Yi mengangkat alisnya, lalu bertanya sambil tersenyum, mengapa aku tidak bisa berada di sini? Ini toko pakaian wanita, kenapa kamu, pria dewasa, di sini? Nangong Xiangyun mendengus dan berkata, siapa yang menetapkan pria tidak bisa pergi ke toko pakaian wanita? Bagaimanapun kamu, toko ini disebut Virtuous Maiden House, dan hanya menjual pakaian gadis yang saleh, sepertinya tidak cocok untukmu. Long Yi tersenyum dan berkata. Nangong Xiangyun memelototi Long Yi, lalu menginjak-injak, dia berjalan ke Long Yi. Setelah itu, mengulurkan tangan kecilnya, dia mencubit Long Yi. Gadis kecil, apakah kamu meminta pemukulan? Aku sudah menahan kamu untuk waktu yang sangat lama. Long Yi menangkap tangan kecil Nangong Xiangyun dan berkata dengan senyum jahat. Pukul aku, bagaimanapun, aku tidak bisa melakukan apapun padamu, setiap kali kau menggertakku. Nangong Xiangyun berkata dengan keras kepala, mengabaikan ekspresi ganas dari Long Yi. Apakah kamu pikir aku tidak berani memukulmu? Long Yi jahat tersenyum dan berkata, lalu dia memukul pantat Nangong Xiangyun dengan tangannya yang besar. Kamu, bagaimana kamu bisa mengenai tempat itu? Wajah cantik Nangong Xiangyun segera memerah, lalu menatap Long Yi, dia berkata dengan marah. Kenapa aku tidak bisa mengenai tempatmu itu? Selain itu, kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Bagaimana kalau kamu mengatakan di mana aku bisa memukul kamu, maka aku akan memukul kamu di sana lagi. Long Yi tersenyum dan berkata, kamu, pergi ke neraka. Nangong Xiangyun dengan ganas mendorong Long Yi, ingin memaksakan jalan keluar, tetapi karena penasaran mengapa Long Yi ada di sini, dia menahan diri. Sepupu, lihat, aku mengenakan pakaian ini, siapa kamu? Dongfang Kexin keluar dari kamar pas, dan sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat seorang gadis yang mengenakan pakaian yang sangat pemberontak dan Long Yi saling menatap satu sama lainnya. Ketika Dongfang Kexin masih kecil, dia diadopsi oleh Paus Gereja Cahaya, Lavaer, jadi dia tidak mengenali Nangong Xiangyun. Siapa kamu? Melihat seorang gadis cantik keluar dari dalam kamar pas, hati Nangong Xiangyun tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Setelah itu, menatap lurus ke Dongfang Kexin, dia bertanya. Dongfang Kexin dan Nangong Xiangyun menantang satu sama lain untuk sementara waktu. Kemudian Dongfang Kexin dengan elegan berjalan ke sisi Long Yi, dan memegang lengannya, dia berkata, aku sepupu terdekat dan paling akrab, siapa kamu? Melihat Dongfang Kexin yang akrab memegang lengan Long Yi, Nangong Xiangyun merasakan ketidaknyamanan yang tak dapat dijelaskan di hatinya, dan dengan sisi kompetitif hatinya diaktifkan, dia berjalan ke sisi lain Long Yi, dan memegang tangan yang lain, dia mendengus. Lepaskan dia, aku calon istri utamanya. Secercah kedengkian melintas di mata Dongfang Kexin untuk sesaat, lalu menghilang seketika. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, ternyata kamu adalah Nangong Xiangyun, menjadi saudara ipar aku harap kamu akan memberi aku banyak nasihat. Di sini saudara ipar adalah istri sepupu. Nangong Xiangyun juga tidak bodoh, tentu saja setelah mendengar kata-kata dengan makna yang lebih dalam dari Dongfang Kexin, dia dengan dingin mendengus dan berkata, kalau dipikir-pikir, bukankah begitu saintes Dongfang Kexin? Karena kamu seorang suci, bukankah kamu harus memiliki penampilan seperti suci? Meskipun kamu dan Simen Yu adalah sepupu, tetapi pria dan wanita seharusnya tidak akrab, tidakkah kamu mengerti prinsip sederhana ini? Warna kulit Dongfang Kexin berubah, tetapi segera kembali normal, dan berkata dengan sedikit senyum, sepupu aku dan aku selalu akrab seperti ini. Kami hanya baru saja mandi bersama juga. Apa? Kamu? Nangong Xiangyun dengan marah memelototi Long Yi, ingin mendapatkan jawaban darinya. Dan pada saat ini, orang-orang di sudut-sudut yang jauh juga mulai membuat segala macam komentar. Simen Yu sangat terkenal sebagai orang cabul di Soaring Dragon City, jadi semua wanita dan gadis yang datang ke toko ini untuk membeli pakaian mengenalinya. Dan karena Long Yi dan kelompoknya belum membuat penghalang isolasi suara sebelum berbicara,
para wanita gosip ini mendengarkan dengan seksama. Dan setelah menyadari bahwa dua wanita cantik yang bersaing untuk kasih sayang seks si Men Yu adalah Miss ketiga klan Nangong dan saintes Miss Dongfang, para wanita dan gadis itu tak henti-hentinya terkejut. Gadis-gadis lain menghindarinya dari jauh, tetapi bagaimana mungkin mereka berdua menemukan harta karun? "Diam, kalian semua, apakah kamu memperlakukan aku sebagai udara?" teriak panjang Yi marah. Mereka benar-benar secara terbuka bersaing untuk kasih sayangnya di depannya. Ini tentu saja terlalu menyegarkan, tapi dia juga harus memperhatikan efeknya. Kedua gadis itu terkejut secara bersamaan, dan melihat wajah marah Long Yi, dan juga merasakan aura yang samar dari tubuhnya. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba. Keduanya belum pernah melihat penampilan Long Yi sebelumnya, dan mereka tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Melihat mereka berdua berhenti bertengkar, ekspresi Long Yi sedikit mereda, dan dia memerintahkan, "Jika kamu ingin membeli pakaian, maka pilihlah dengan cepat, dan setelah memilih, kita akan pergi." "Sepupu, lihat, apakah pakaian yang aku kenakan cantik?" Dongfang Kexin santai, lalu berputar di depan Long Yi, dia bertanya. Dia mengenakan rok renda putih murni, dan dengan aura suci dan murni yang unik, ditambah senyumnya yang lebih indah dari bunga, dia tampak cantik seperti malaikat. "Mehem, cantik." Long Yi agak terpesona dan tertegun saat dia berkata. Nangong Xiangyun ingin pergi, tetapi melihat ekspresi puas Dongfang Kexin, dia menahan diri untuk tidak pergi. "Aku pasti tidak melakukan ini karena aku cemburu, itu karena aku membenci wanita jahat ini." Mengibas-ngibaskan ekor kamu di depan seorang lelaki, apa yang dikatakan saintes, lebih genit daripada Vixen. Nangong Xiangyun berpikir dalam hatinya. Dongfang Kexin sangat senang dengan dirinya dipuji oleh Long Yi, lalu dia dengan puas menatap Nangong Xiangyun, dan kembali lagi ke kamar pas untuk mencoba pakaian lain. "Gadis kecil, pakaian apa yang ingin kamu beli?" "Pakaian gadis saleh tidak cocok untukmu," kata Long Yi. Namun Nangong Xiangyun marah. Setelah kata-kata Long Yi memasuki telinganya, mereka mengubah artinya dan dia keliru percaya bahwa Long Yi mengejeknya karena tidak memiliki rasa feminin. Long Yi melihat sekeliling, dan tidak jauh dari sana, dia tiba-tiba melihat pakaian coklat yang samar. Pakaian ini sangat sederhana dengan hanya tulip kecil yang dibordir di bagian bahu. Dibandingkan dengan pakaian warna-warni lainnya, pakaian ini tampil unik. Long Yi berjalan ke depan kain ini, lalu mengambilnya. Dia melemparkannya ke arah Nangong Xiangyun dan berkata, "Gadis kecil, aku pikir gaun ini akan cocok untuk kamu. Jangan berpikir untuk membeli pakaian berwarna-warni, itu akan memalukan untuk dilihat." Nangong Xiangyun terkejut, lalu melihat gaun yang telah dipilih Long Yi untuknya. Dia menggigit bibir bawahnya dan memasuki kamar pas lainnya. Karena desain pakaian yang sederhana sebagai perbandingan, lebih mudah dipakai, jadi Nangong Xiangyun keluar lebih awal meskipun dia masuk lebih lambat dari Dongfang Kexin. Long Yi mengagumi penampilan Nangong Xiangyun saat ini. Matanya sangat bagus, gaun ini sangat cocok untuknya. Desain pakaian yang simpel dan bersih ini menunjukkan semangat kepahlawanan Nangong Xiangyun, dan dua tulip kecil yang disulam di bahunya namun melunakkan temperamennya secara keseluruhan. Di depan cermin ukuran penuh, Nangong Xiangyun belok kiri dan belok kanan, dan ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. "Bagaimana itu? Bukankah aku memiliki mata yang bagus?" Long Yi berkata sambil tersenyum. "Ini adalah kecantikan alami nona ini, aku terlihat cantik mengenakan apa saja." Nangong Xiangyun dengan keras kepala menolak mengakui kekalahan. "Kalau begitu kamu harus memilih pakaian lain, kupikir Xiao Yi akan terlihat cukup bagus dalam gaun ini." Long Yi berkata sambil tersenyum, dan dia tiba-tiba melihat ekspresi Xiao Yi yang agak sunyi. "Tidak, aku akan mengambil gaun ini." Nangong Xiangyun memeluk dadanya dengan tangannya, seolah dia takut dia akan menyambar pakaian ini. Long Yi melihat sekeliling, lalu mengambil pakaian putih dan polos. Dia berbalik dan menyerahkannya kepada Xiao Yi yang berdiri di belakangnya, lalu berkata, "Xiao Yi, ini untukmu." "Tuan muda." Xiao Yi terkejut, lalu mengambil pakaian itu,
matanya yang transparan menjadi berkabut menatap Long Yi. Bab 232, Gambar Kompetisi. Pergilah, cobalah, kata Long Yi sambil tersenyum. Meskipun Xiao Yi pernah mengkhianati kepercayaannya padanya, tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia tidak melukainya, apalagi setelah waktu yang lama, simpul di dalam hatinya juga perlahan-lahan hancur seiring waktu. Xiao Yi menatap Long Yi dengan mata mengkilap dan dengan ringan menganggukkan kepalanya, dia memasuki kamar pas. Apakah kamu menyukainya? Tiba-tiba Nangong Xiangyun bertanya. Nada bicaranya sedikit masam. Apa? Long Yi agak bingung. Jangan salah paham, maksudku adalah, jika kamu tidak menyukainya, maka jangan bersikap baik padanya, jika tidak, dia akan mencintaimu, tetapi kamu tidak akan mencintainya, maka bukankah itu akan menjadi kenyataan? Sengsara. Nangong Xiangyun sedikit menundukkan kepalanya tetapi menatap Long Yi, katanya dengan lembut. Long Yi agak terkejut, lalu dia berkata sambil tersenyum, jadi seperti itu, mungkinkah kamu memiliki pengalaman yang sama? Tidak, aku hanya mengatakan itu, tidak lebih. Itu hanya peringatan sepintas lalu, lupakan saja. Nangong Xiangyun mendengus ringan dan berkata, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk masalah ini, kamu harus tahu bahwa aku adalah tipe orang yang tidak pernah menolak siapapun dan menerima semua ukuran, hehe. Long Yi tersenyum dan berkata. Nangong Xiangyun memelototi Long Yi, sambil bergumam, Scotch, Stallion, Trash. Dengan telinga tajam Long Yi, dia secara alami dapat mendengar gumaman Nangong Xiangyun tanpa melewatkan sepatah kata pun, tetapi saat ini, dia terlalu malas untuk bertengkar dengannya. Pada saat itu, Dongfang Kexin mengenakan satu set gaun berwarna merah muda keluar, dan melihat pakaian yang dikenakan oleh Nangong Xiangyun, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Si Men Yu secara khusus memilih gaun ini untukku, bukankah ini cantik? Melihat Dongfang Kexin sedang menatapnya, Nangong Xiangyun tidak bisa membantu tetapi membuang dadanya dan memamerkan, apalagi, dia menambahkan bobot tambahan pada kata, khusus saat berbicara. Dongfang Kexin mengertakkan giginya dan berbalik ke arah Long Yi, dia berkata, sepupu, kamu bersikap parsial, aku juga ingin kamu memilihkan gaun untukku. Kuil Long Yi bergerak-gerak. Wanita yang memperjuangkan afeksinya dapat meningkatkan daya tarik, dan juga memuaskan kesombongan laki-laki sampai tingkat tertentu, tetapi terlalu banyak akan terasa menjengkelkan. Saat itu, Xiao Yi mengenakan gaun sutra putih dan polos itu keluar dari kamar pas, lalu berjalan ke sisi Long Yi, dia berkata dengan sedikit senyum, terima kasih, Tuan Muda, Xiao Yi sangat menyukai gaun ini. Dongfang Kexin mengepalkan tinjunya, lalu menatap Long Yi, kepahitannya yang tersembunyi menjadi lebih padat. Mungkinkah di dalam hatinya, aku lebih rendah daripada seorang pelayan? Long Yi memperhatikan ekspresi Dongfang Kexin ini, dan dia menjadi waspada di hatinya. Dalam aspek pria dan wanita, dia tidak ingin melihat masalah, tetapi orang-orang juga hanya memiliki dua kaki. Melangkah ke atas kapal, bahkan jika tekniknya lebih baik, orang tidak bisa sepenuhnya menghindari bahaya terbalik. Dia bisa merasakan Dongfang Kexin memiliki keinginan posesif yang kuat terhadapnya, ini juga adalah sesuatu yang membingungkannya. Mungkinkah cinta yang bodoh pada masa anak-anak dapat bertahan begitu lama? Selain itu, seiring dengan berlalunya waktu, semakin dalam, ini sama sekali tidak masuk akal. Oleh karena itu, Long Yi menganggap bahwa perasaan Dongfang Kexin terhadap si Men Yu benar-benar bukan cinta, melainkan semacam obsesi yang tidak wajar. Demi keadilan, dan juga untuk menghindari masalah sampingan, Long Yi kembali memilih satu set pakaian untuk Dongfang Kexin. Lebih jauh, pada akhirnya, secara alami, dialah yang melunasi tagihan untuk ketiga gadis itu. Tapi setelah waktu ini, pandangan Long Yi ke arah Dongfang Kexin berubah. Awalnya, dia merasa puas dengan masalah sepupu ini mencintainya, tetapi sekarang, dia merasa masalah ini adalah beban. Hasrat posesif yang murni dan permusuhan terhadap wanita di sekitarnya membuatnya merasa khawatir. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah ini segera, maka pasti akan ada masalah nanti.
Mungkin karena mereka menjadi sadar akan ketidaksabaran Long Yi, kedua gadis itu relatif damai setelah itu, tetapi keduanya tidak memiliki ekspresi ramah satu sama lain, dan kata-kata yang mereka ucapkan juga memiliki makna tersembunyi, menolak untuk menghasilkan 1 inci pun. Long Yi tak berdaya menggelengkan kepalanya secara rahasia. Terkadang wanita merepotkan, berpikiran sempit, dan suka cemburu. Pada saat itu, Long Yi tiba-tiba melihat papan nama sebuah toko, kemudian dengan matanya bersinar, dia berkata, "Wanita cantik, kalian berdua tidak memiliki cukup kompetisi, kan? Lalu jika kalian berdua memiliki kemampuan, maka mari selesaikan pertandinganmu di sana." Melihat ke arah kemana Long Yi menunjuk, baik Dongfang Kexin dan Nangong Xiangyun menjerit, dan wajah mereka memerah bersamaan. Long Yi sebenarnya menunjuk ke item toko-toko wanita yang terkenal hanya rantai Blue Waves Continent, Beauty Shop. Dan di antara mereka, tentu saja, bagian lingerie paling populer di kalangan wanita. Apa yang terjadi? Takut? Tidak perlu bertengkar tentang hal lain, mari masuk dan melihat siapa yang benar-benar memiliki sosok terbaik. Long Yi tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu ditakuti. Bandingkan lalu bandingkan, siapa yang takut?" Nangong Xiangyun melemparkan kepangnya dan menonton Dongfang Kexin dengan provokasi. Dongfang Kexin terkikik dan berkata, "Kakak ipar, apakah kamu benar-benar ingin membandingkan? Adik perempuan takut bahwa akan terlalu buruk bagi kamu untuk kehilangan di depan sepupu." Nangong Xiangyun memandang sekilas ke dada Dongfang Kexin, meskipun miliknya tidak terlalu besar, tetapi dia tidak boleh kalah darinya. Memikirkan ini, dia mencibir, "Apakah kamu tidak berbicara tentang dirimu sendiri? Jangan berdebat, ayo pergi ke beauty shop dulu, aku akan jadi wasit," kata Long Yi sambil tersenyum. Dia secara alami tidak akan membiarkan keberuntungan seperti ini berlalu begitu saja. Tubuh wanita selalu lebih meyakinkan daripada mulut mereka. "Kamu adalah wasit," kedua wanita itu berkata serempak. Long Yi mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Sosok siapa yang terbaik, dan sosok siapa yang paling menarik, kalian berdua tentu tidak memiliki keputusan akhir, hanya kata-kata pria yang paling otoritatif dalam masalah itu. Bagaimanapun, kamu tidak diizinkan untuk melihatnya." Nangong Xiangyun dengan ringan berkata dengan wajah merah, "Kalau begitu apakah kamu ingin Barbarian Bull atau Li Qing menjadi wasit?" Long Yi berkata sambil tersenyum. Kedua wanita itu segera menggelengkan kepala. "Sepupu, aku setuju untuk menjadikanmu wasit, dalam hal apapun, kau sudah melihat segalanya." Dongfang Kexin melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitar mereka, katanya lembut. Long Yi tersenyum masam, namun dia hanya melihat garis samar di dalam air, lalu wajahnya melakukan kontak intim dengan dadanya di dalam air, itu saja. Kapan dia melihat semuanya? Dasar cabul, Nangong Xiangyun mengutuk dalam hatinya, dan entah kenapa terasa agak tidak nyaman. "Kakak ipar, jika kamu tidak punya nyali maka lebih baik bagi kamu untuk mengakui kekalahan sebelum terlambat." Dongfang Kexin mengangkat alisnya dan berkata kepada Nangong Xiangyun. Sifat kompetitif hati Nangong Xiangyun sekali lagi dinyalakan, dan berpikir, dalam hal apapun, dia akan mengenakan pakaian dalam dan itu tidak seperti dia benar-benar telanjang. Dia memutuskan untuk makan kerugian dan membiarkan mata Long Yi mengadakan pesta. Mengambil keuntungan murah ini. Yah, bandingkan lalu bandingkan, Simen Yu, kamu adalah wasit, jangan parsial. Nangong Xiangyun dengan ganas memelototi Long Yi dan berkata. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia rasakan dalam hatinya. Dalam hal apapun, dia merasa agak bersemangat, agak bodoh, dan agak merangsang. Adapun Xiao Yi yang sedang memandangi menyeringai Long Yi dari satu sisi, dia menemukan ini lucu. Tuan mudanya benar-benar orang yang sangat licin, hanya dengan berjalan-jalan di sekitar jalan, dia memikirkan kompetisi tokoh, tetapi, dapatkah sosoknya dibandingkan dengan mereka? Xiao Yi menundukkan kepalanya dan melihat bobis tegasnya sendiri, lalu wajahnya tanpa sadar memerah. Bab 233, Pemandangan Musim Semi Beauty Shop. Ini adalah toko yang didekorasi dan dipenuhi dengan warna pink. Itu dibagi menjadi 2 lantai.
Lantai pertama menjual berbagai jenis perhiasan dan liontin wanita, dan lantai dua menjual koleksi pakaian luar biasa indah. Toko ini memiliki semacam pakaian dalam yang menutupi dada dan perut, dan juga memiliki banyak pakaian dalam gaya modern, benar-benar sangat menarik. Kemasyhuran toko kecantikan sangat menggairahkan di Blue Waves kontinen, jadi itu adalah pilihan pertama dari semua wanita nona dan bangsawan. Saat ini, lantai dua beauty shop seperti Travel Oriole atau Twitter, banyak Misses dan Madam bolak-balik memilih pakaian yang paling intim. Dan kedatangan Long Yi dan kelompoknya mengejutkan semua Misses dan Nyonya ini. Tak lama setelah itu, menghindari tatapannya, mereka semua dengan cepat berjalan pergi. Dengan seorang pria datang ke toko pakaian dalam wanita, wanita mana yang memiliki wajah cukup tebal untuk memilih pakaian dalamnya di depan seorang pria. Dan terutama di depan bidang seks terkenal di dunia si Menyu, kehilangan dan Nyonya ini secara alami menghindarinya seolah-olah wabah. Pemilik toko kecantikan ini adalah wanita cantik yang usianya sebenarnya tidak terlihat. Pada awalnya, dia tampak berusia 20 tahun, tetapi dengan hati-hati terlihat, dia kembali menyerupai remaja. Dia memiliki dua temperamen yang sangat berbeda dicampur bersama, satu adalah pesona yang matang dan yang lain murni dan menyenangkan, sehingga dia dengan mudah menimbulkan ilusi. Melihat usahanya terganggu, pemilik properti ini berjalan bergoyang-goyang di pinggang kurusnya. Untuk dapat membuka butik wanita di kawasan komersial Soaring Dragon City yang berkembang pesat, wanita ini secara alami memiliki latar belakang tertentu. Ketajamannya juga sangat tajam, hanya sekilas dan dia secara kasar mengetahui identitas orang-orang ini. Dia secara alami mengenal tuan muda Simen kedua, dan dua wanita cantik dengan watak yang berbeda di sampingnya juga secara tidak sengaja memancarkan aura mulia mereka, jadi mereka jelas-jelas kehilangan klan bangsawan yang kaya dan kuat. Dan dia kebetulan mengetahui identitas mereka juga, satu adalah nona tertua dari klan Dongfang dan yang lain nona ketiga dari klan Nangong. Adapun Xiao Yi, Barbarian Bull dan Li Qing berdiri di belakang Long Yi, dia bisa mengatakan bahwa mereka hanyalah pelayan. Yo, bukankah tuan muda Simen kedua ini? Apa yang membawamu kemari? Han Yan benar-benar merasa sangat tersanjung. Wanita bernama Han Yan ini dengan santai datang, dan menjilat Long Yi sambil tersenyum. Sekarang dia tiba-tiba memiliki noda rasa murni dan polos, wanita seperti ini benar-benar dapat mengambil kehidupan manusia. Han Yan, nama yang bagus. Long Yi dengan gembira menghirup udara harum. Yang mengejutkannya, nyonya toko ini begitu cantik, tetapi bagaimana dia bisa lolos dari pandangan si Menyu? Tuan muda kedua Simen menyanjung aku, apakah kamu datang ke toko kecil aku kali ini untuk memilih pakaian dalam untuk dua keindahan yang sangat indah di samping kamu? Han Yan memiliki senyum dan wajah bahagia di permukaan, tetapi hanya Tuhan yang tahu seberapa banyak dia sedang mengutuk dalam hatinya. Long Yi bagaimanapun ukuran sosok berapi-api dari Han Yan, dan dia berani mengkonfirmasi bahwa wanita ini benar-benar mampu. Ingin payudara, lalu dia punya payudara, ingin bokong, lalu dia punya pantat. Dan terutama perilaku genit itu, siapapun yang melihatnya akan tertarik padanya. Ketika Long Yi dengan tidak hati-hati melahap es krim, rasa sakit tiba-tiba datang dari pinggangnya. Dongfang Kexin dan Nangong Xiangyun dengan kejam mencubitnya dari kedua sisi. Lebih mudah mengubah gunung dan sungai daripada mengubah karakter orang ini, hanya melihat keindahan dan dia berhenti berjalan. Long Yi kembali ke akal sehatnya, lalu memegang tangan kecil dua wanita, dia menggoda bagian tengah telapak tangan mereka dengan ibu jari. Tubuh mempesona mereka berdua segera gemetar, lalu mereka dengan malu-malu mengambil tangan mereka. Tampaknya langkah ini masih paling efektif untuk berurusan dengan wanita. Long Yi menyeringai di dalam hatinya. Han Yan, semua model terbaru, lingerie paling seksi dan paling terbuka yang kamu miliki di sini, bawa keluar untukku. Long Yi tersenyum dan berkata kepada pemilik. Namun matanya masih menatap payudaranya yang menonjol. Dan berpikir tentang penampilan wanita mengenakan pakaian seksi di depannya, jantungnya memanas. Tuan muda Simen kedua datang pada waktu yang tepat, banyak barang baru tiba hari ini.
Masing-masing dari mereka berkualitas sangat tinggi. Masing-masing dari mereka dapat meningkatkan pesona seorang wanita hingga 200%. Aku akan segera membawa mereka ke sini. Han Yan berbalik dan mengayunkan pinggang ramping-ramping itu. Dia memasuki sebuah ruangan tidak jauh. Setelah dia berbalik, jejak kejutan melintas di matanya, seolah-olah Long Yi menatapnya dengan tatapan mesum, tapi dia memberinya perasaan yang tak terduga. Long Yi menatap Han Yan sepantat bulat sempurna yang dibungkus oleh rok skintit, dan dia mengungkapkan senyum. Wanita ini tidak sederhana. Tidak lama kemudian, Han Yan kembali membawa tas yang indah. Setelah itu, mengeluarkan sepotong demi sepotong pakaian dalam dari dalam tas itu, dia meletakkannya di sofa. Terlepas dari bahan yang digunakan atau pengerjaan, lingerie ini adalah yang terbaik. Miss Dongfang dan Miss Nangong, jangan ragu untuk memilih, salah satu dari mereka pasti akan memuaskan kamu. Han Yan berkata sambil tersenyum. Long Yi mengangkat alisnya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dongfang Kexin dan Nangong Xiangyun telah kembali ke Soaring Dragon City belum lama ini. Sangat sedikit orang yang mengenalinya, tetapi pemilik toko pakaian dalam ini menunjukkan identitas mereka, sehingga mengatakan dia hanya karakter sederhana, bahkan hantu tidak akan percaya itu. Ah, sangat tipis, tidak, bukankah ada yang lebih tebal? Nangong Xiangyun mengambil sepotong kain kecil yang hampir transparan, dan wajahnya yang cantik memerah seolah-olah kue gandum yang dipanggang. Pakaian ini, apa perbedaan antara memakai dan tidak memakainya? Dongfang Kexin juga sangat pemalu di hatinya, tetapi tubuhnya sudah menjadi milik Long Yi sejak 13 tahun yang lalu, jadi bukan masalah besar menunjukkan tubuhnya di depan kekasihnya. Memikirkan ini, dia balas, ini cukup seksi, seperti sepupu ini bisa menilai dengan benar sosok siapa yang terbaik. Long Yi menyeringai, lalu berbalik, dia berkata, Barbarian Bull, Li King, kalian berdua turun dan menjaga tangga, jangan biarkan siapapun datang ke sini. Dua orang segera berbalik dan berjalan menuruni tangga. Bahkan setelah itu, Long Yi masih tidak merasa terlalu aman, jadi melambaikan tangannya, dia menciptakan penghalang buram yang mengelilingi seluruh lantai 2. Sedikit kejutan melintas di mata Han Yan. Meletakkan penghalang ajaib tanpa melantunkan mantra apapun, kinerja Tuan Muda Simen kedua ini terlalu mengejutkan. Yah, aku, wasit mengumumkan awal resmi kompetisi. Nona, kalian berdua bisa mulai. Long Yi tersenyum dan berkata, sementara matanya terus-menerus bolak-balik di antara tubuh kedua wanita ini. Ketika itu benar-benar waktu untuk memulai pertandingan, kedua wanita tidak bisa membantu tetapi ragu. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, keduanya terlambat mekar perawan gadis, jadi mengenakan pakaian dalam yang transparan dan seksi di depan seorang pria adalah agak sulit bagi mereka. Akhirnya, Dongfang Kexin menggertakkan giginya dan mengambil satu set pakaian dalam berwarna pink asteris yang tampaknya tidak terlalu transparan, dan masuk ke ruang pas. Dan melihat aksi Dongfang Kexin, Nangong Xiangyun juga mengambil napas dalam-dalam dan memilih satu set pakaian dalam hijau dan memasuki ruangan pas lainnya. Setelah itu, tatapan Long Yi berbalik ke arah pemilik Han Han, lalu tiba-tiba berjalan ke sisinya, cakar serigalanya dengan ringan memegang pinggangnya. Tubuh Han Yan sedikit kaku, tetapi sangat cepat kembali normal, lalu dengan senyum menyihir, dia mengambil inisiatif untuk bersandar pada tubuh Long Yi. Kemudian menekan asterisnya yang luar biasa pada tubuh Long Yi, dia dengan ringan tersenyum dan berkata, kamu benar-benar orang jahat, mengamati apa yang ada di dalam panci saat seseorang makan dari mangkuk seseorang. Mengamati apa yang ada di dalam panci ketika seseorang makan dari mangkuk seseorang. Idiom, merasa tidak puas dengan apa yang telah diperoleh, dan tetap tidak sabar ingin mendapatkan lebih banyak. Long Yi tiba-tiba merasakan fluktuasi semangat Han Yan mulai naik secara tidak wajar, dan hatinya mendingin. Ini sebenarnya adalah Advanced Charming Magic, dan ini tanpa sadar membuatnya mengingat sihir menawan klan Fox. Hehe, Han Yan, kamu benar-benar menawan, tunggu sampai kamu benar-benar menikmati aku, kakak ini, maka kamu tidak akan berbicara seperti ini. Long Yi tersenyum dan berkata, lalu matanya mulai menjadi agak linglung,
dan tangannya yang besar jatuh ke pantat bulat sempurna dari Han Yan, mulai meraih dan mencubitnya. Itu benar-benar terasa luar biasa. Han Yan memaksakan senyum, dia baru saja menggunakan sihir asteris padanya, jadi dia seharusnya sudah tenang, tapi kenapa dia masih seperti ini? Mungkinkah intensitasnya tidak cukup? Han Yan berpikir ini dan fluktuasi semangatnya menjadi lebih intens. Kecantikan, aku menginginkanmu. Long Yi tiba-tiba berbisik seolah-olah dia sedang tidur berbicara dan satu tangannya tiba-tiba seolah-olah petir menyodok leher Han Yan, dan tangan lainnya namun meremas dada besar Han Yan. Han Yan panik dan ingin berteriak, tetapi seluruh tubuhnya terlatih-tatih, dan dia tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan suara. Sekarang dia hanya bisa membiarkan seks ini berakhir dengan tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan tangan besar bergerak di dadanya meluncur ke bawah, langsung memasuki celananya, dan membelai area terlarang di antara kakinya. Saat itu, Long Yi tiba-tiba mendorongnya menjauh seolah-olah terbangun dari mimpi, dan melihat Han Yan dengan panik mengatur pakaiannya. Dia bertanya dengan bingung, Han Yan, baru saja, apakah aku melakukan sesuatu yang tidak sopan? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Namun Han Yan hanya bisa mengertakkan giginya dan menelan amarahnya. Dia menutup matanya, dan setelah membuka matanya lagi, dia memiliki ekspresi tersenyum seperti sebelumnya dan muncul seolah-olah tidak ada yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi tadi, apakah sihir asterisnya memiliki efek sebaliknya yang sama sekali berbeda dengan Long Yi atau dia pada dasarnya tidak terpengaruh sama sekali dan semuanya hanya aktingnya. Ketika Han Yan ingin mencari alasan untuk bertele-tele, pintu kamar pas tiba-tiba terbuka, lalu Dong Fang Kexin dengan wajah cantiknya yang benar-benar merah perlahan berjalan keluar, langkah demi langkah, dia berjalan ke depan Long Yi. Para murid Long Yi langsung membesar, dan dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Sekarang lebih dari setengah Dong Fang Kexin yang kulit putih bersihnya sebanding dengan gading gajah terungkap, yang memancarkan kilau yang menarik. Dadanya hanya tertutup oleh sepotong bra merah muda yang tembus cahaya, dan sepasang asteris yang sangat besar dirapatkan untuk membentuk belahan dada yang mempesona, apalagi, di atas pakaian dalam berwarna merah muda, ada 2 tonjolan biji kacang berukuran kecil, benar-benar kuat. Cukup untuk menyebabkan orang mimisan. Kemudian melihat ke bawah, ada pinggang kecil yang anggun, dan itu sangat tipis sehingga menimbulkan perasaan lembut orang. Dan di sana, celana dalam kecil berwarna merah muda membungkus area segitiga misterius itu, tetapi karena sebuah lubang di depan, beberapa rambut hitam pekat bisa terlihat keluar dari celah itu. Gudong, gudong, apel Long Yi dari Adam terus bergerak ke atas dan ke bawah, dan hidungnya mulai memanas, apalagi, adik laki-lakinya juga berdiri tegak sambil melemparkan dadanya untuk menunjukkan pujian. Ini menuntut kehidupan manusia, menuntut kehidupan manusia. Long Yi terus-menerus berkata dalam hatinya. Tapi matanya tidak bisa meninggalkan tubuh Dong Fang Kexin yang seperti batu giok. Dong Fang Kexin merasakan bahwa tatapan membakar Long Yi, dan merasakan tatapannya memindai tempat-tempat sensitifnya, seluruh tubuhnya yang menawan mulai memerah, dan merasa seolah-olah dia membelai seluruh tubuhnya, dia merasa seolah-olah sesuatu mengalir keluar dari bagian pribadinya. Jadi dia tanpa sadar menjepit pahanya. Ya, berbalik dan biarkan aku melihat. Long Yi menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nafsu. Dong Fang Kexin dengan malu-malu berbalik, dan ledakan kekaguman membanjiri hati Long Yi. Dia hanya memiliki kurva yang sempurna. Punggung yang halus dan seputih salju putih yang bulat sempurna itu, semua mengguncang jiwa Long Yi. Sepupu, apakah ini indah? Tanya Dong Fang Kexin dengan malu-malu. Cantik, bukan tipe umum yang cantik, sosok sepupu benar-benar hebat. Long Yi tersenyum dan berkata. Pada saat itu, Long Yi melihat ke arah kamar pas tempat Nangong Xiangyun masuk dan berkata, gadis kecil, masih belum keluar dengan cepat, biarkan aku melihat dan menentukan sosok siapa yang terbaik. Aku tidak mau keluar. Nangong Xiangyun tidak memiliki keberanian untuk keluar pada saat ini, selain itu dia tidak menyukai orang ini, jadi menunjukkan kepadanya tubuhnya benar-benar kerugian besar baginya.
Mungkinkah kamu mengakui kekalahan itu, dan menerima sosokmu lebih rendah dari Dongfang Kexin? Long Yi berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana penampilan Nangong Xiangyun dalam lingerie seksi. Nangong Xiangyun terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Ya, aku mengakui kekalahan, sosok aku lebih rendah." Senyum muncul di wajah Long Yi, berbicara dengan jujur. Meskipun Nangong Xiangyun telah memutuskan untuk mundur di titik kritis terakhir ini, dia benar-benar tidak bahagia. Sebaliknya, dia agak bahagia, karena, seperti ini setidaknya terbukti Nangong Xiangyun itu masih seorang gadis dengan rasa hormat. Dia jelas tidak menyukainya, jadi jika demi wajah dan kesombongan yang sia-sia, jika dia menelanjangi telanjang di depan pria yang tidak dia sukai, maka meskipun matanya akan mengadakan pesta, mungkin pandangan yang sedikit tidak menguntungkan akan bangkit di jantung Long Yi. Tapi Long Yi bukan pria terhormat, dia benar-benar agak tidak rela untuk tidak melihat penampilan Nangong Xiangyun dengan pakaian dalam seksi. Dia menyeringai, lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, papan-papan yang digunakan untuk membuat ruang pas berantakan. Dan pada saat ini, Nangong Xiangyun akan berubah menjadi pakaian normalnya, jadi Long Yi bisa melihat lebih banyak pemandangan musim semi daripada yang dia harapkan. Punggung Nangong Xiangyun menghadap ke arah Long Yi, apalagi, dia sudah melepas bra seksi itu, mengungkapkan punggungnya yang mulus tanpa halangan apapun, dan orang bisa melihat sedikit payudaranya juga. Dan yang paling fatal adalah, karena dia akan melepas celana dalamnya, sebagian besar pantatnya yang bulat sempurna terlihat. Ini benar-benar terlalu erotis. Nangong Xiangyun menjerit dan berjongkok. Bahkan menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia akan yakin bahwa ini adalah tindakan Long Yi. "Si Menyu, kau bajingan." Nangong Xiangyun mengambil pakaiannya dan menutupi tubuhnya yang terbuka, lalu meraung ke arah Long Yi. "Kecelakaan, ini murni kecelakaan, kau bisa melanjutkan, aku telah berbalik, benar-benar tidak akan mengintip." Long Yi tersenyum dan berbalik lalu berkata. Tepat pada saat itu, Dongfang Kexin keluar setelah mengganti pakaiannya, dan untuk pakaian dalam itu, dia secara alami akan membeli, karena pakaian dalam itu masih memiliki beberapa tanda basah. Setelah kedua wanita itu selesai berganti pakaian, Long Yi menunjuk ke tumpukan pakaian dalam yang diambil pemilik dan berkata, "Aku akan membeli semua ini, kalian berdua, perlahan pakai ini setelah kembali. Lalu aku akan berkemas segera, tolong tunggu sebentar, Tuan Muda Simen kedua." Han Yan mengambil ekspresi terkejut, lalu mengambil pakaian dalam itu, dia pergi ke satu sisi untuk berkemas. Nangong Xiangyun masih memelototi Long Yi dengan tatapan membunuh, orang ini benar-benar terlalu benci, meskipun dia sudah mengakui kekalahan itu, dia masih melihat pemandangan musim semi. Dan sekarang, melihat ekspresi puasnya saat ini, dia benar-benar ingin menggigit sepotong dagingnya. "Sepupu, sosok siapa yang terbaik di antara aku dan saudara ipar?" Dongfang Kexin memeluk lengan Long Yi dan bertanya. Sosok mereka berdua benar-benar memiliki poin kuat, tetapi sangat sulit untuk menentukan sosok siapa yang relatif lebih baik. Ketika Long Yi berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara pertempuran berisik dari lantai bawah. Bab 234, Yu Feng tiba. Meskipun penghalang yang dia buat memiliki efek isolasi suara, tapi dia bisa merasakan fluktuasi energi di luar penghalang dan tahu apa yang terjadi di luar. Long Yi mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, dia melepaskan penghalang, tapi suara pertempuran menghilang tiba-tiba. Setelah itu, dia melayang ke bawah dan melihat lantai pertama berantakan, apalagi Barbarian Bull dan Li King mengeluarkan senjata mereka. 3 wanita dan Han Yan juga berjalan ke bawah dan melihat keadaan di lantai bawah, semuanya secara bersamaan terperangah. "Sialan, yang bertindak liar di toko wanita tua ini." Han Yan berteriak merasa sedih. Saat itu, napas Long Yi tiba-tiba berhenti, lalu berjalan ke depan dinding, dia dengan hati-hati melihat tanda terbakar. "Phoenix Doki." Long Yi bergumam, lalu tiba-tiba berteriak, "Li King, jelaskan apa yang terjadi di sini." "Membalas Tuan Muda, baru saja, 2 tentang gadis remaja akhir memasuki toko,
mereka bersikeras naik ke atas, jadi aku dan Barbarian Bull memiliki konflik dengan mereka. Dan tepat setelah kami berkelahi sedikit, seorang gadis muda dengan rambut emas mengenakan baju kulit merah berapi-api masuk. Dia tampaknya menjadi tuan dari kedua gadis itu. Dia berteriak pada mereka untuk berhenti, lalu meninggalkan beberapa koin ametis. Dia pergi bersama kedua gadis itu. Li Qing menjawab, mengenakan baju kulit merah berapi-api dan memiliki rambut emas. Sekarang, Long Yi yakin bahwa orang ini tidak diragukan lagi adalah Yu Feng. Dan kedua gadis itu pastilah dua pelayan di antara keempat pelayan sombong itu. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia telah terpisah dari Yu Feng untuk waktu yang lama, jadi dia benar-benar merindukannya. Gadis yang heroik dan kuat ini sangat banyak. Pada saat itu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menemaninya ke Origin Ice. Kasih sayang ini, ia tidak akan pernah lupakan seumur hidupnya. Setelah linglung selama beberapa saat, Long Yi terbangun dan menginstruksikan, aku masih memiliki masalah penting. Barbarian Bull, Li Qing, mengantar kedua mises ini kembali ke rumah mereka. Sepupu, Dongfang Kexin ingin mengikutinya, tetapi setelah menginstruksikan, Long Yi menghilang tanpa jejak, jadi orang suci ini hanya bisa menginjak kakinya dengan marah. Melihat tempat dari mana Long Yi menghilang, ekspresi Han Yan berfluktuasi sedikit dan dia bergumam di dalam hatinya, mungkinkah dia benar-benar memahami sihir ruang angkasa yang hilang? Tapi, kenapa aku tidak merasakan sedikit pun fluktuasi sihir? Long Yi mendesak terbang di langit dan mencari waktu yang baik, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Yu Feng. Ini tidak bisa membantu tetapi membuatnya agak kecewa. Tiba-tiba, Long Yi memukul kepalanya sendiri dan mengutuk dirinya sendiri karena menjadi orang bodoh. Karena Yu Feng datang ke Soaring Dragon City, tempat dia akan tinggal pasti adalah penginapan klan Phoenix. Pergi ke sana untuk mencarinya dan bukankah dia akan menemukannya? Long Yi tiba di Phoenix Inn dan bertanya kepada manajer tentang Yu Feng. Tetapi, siapa sangka, penjaga toko ini akan secara keliru percaya bahwa dia, tuan muda simen kedua ini, mengubah kecantikan nona mereka. Jadi, dia tidak memberitahu Long Yi, dan bahkan intimidasi dan penyuapan tidak berguna. Dia benar-benar adalah bawahan yang setia. Long Yi tidak berdaya, di Soaring Dragon City yang besar ini, ada 5 atau 6 penginapan Phoenix, dan jarak di antara mereka juga sangat besar, jadi dia tidak bisa mengawasi semua penginapan secara bersamaan. Tetapi meskipun dia tidak tahu di mana Yu Feng tinggal, itu tidak masalah, karena meskipun manajer tidak mengatakan apa-apa, pasti akan ada orang lain yang melihatnya. Jadi Long Yi bertanya kepada beberapa tamu yang berjalan keluar dari penginapan Phoenix ini, tetapi tidak ada yang melihat gadis seperti itu datang ke sini. Ini berarti dia tidak ada di sini. Long Yi menggunakan metode ini di semua Phoenix Inn lainnya dari Soaring Dragon City juga, dan dia akhirnya menentukan di mana Yu Feng tinggal. Jadi Long Yi masuk ke dalam Phoenix Inn dan duduk di sofa aula, menunggu kembalinya Yu Feng. Tapi yang Long Yi tidak tahu adalah, ketika dia menunggu Yu Feng mencari rumah simen. Dia sangat merindukan kekasihnya sehingga dia hampir menjadi gila. Dan ketika dia mendengar Long Yi sudah kembali ke Soaring Dragon City, dia mencari kesempatan untuk membujuk ibunya agar membiarkannya pergi ke Soaring Dragon City, dan akhirnya dia mendapatkan kesempatan ini dengan susah payah. Jadi, dia secara alami ingin memberi kejutan pada kekasihnya. Tetapi, siapa yang akan mengira bahwa, ketika dia dengan bersemangat mencapai rumah simen, pelayan memberitahu dia bahwa tuan muda simen kedua sedang keluar, jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal di dalam aula rumah simen, menunggu kepulangannya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan lampu ajaib beraneka warna menerangi jalan-jalan kota naga melonjak. Sekarang seluruh kota tampak menawan dan megah. Ini adalah kota yang ramai, tetapi juga kota yang sepi. Orang yang berbeda memainkan peran yang berbeda di sini. Beberapa orang menangis sementara beberapa orang tertawa di sini. Sepasang kekasih, untuk saling bertemu, menunggu di tempat masing-masing. Mungkin Tuhan tidak senang melihat reuni mereka, dia membuat langkah kecil untuk menghalangi mereka. Langit semakin gelap, dan udara juga berangsur-angsur menjadi dingin.
Karena ini sudah awal musim dingin, perbedaan suhu siang dan malam sangat besar, sehingga jumlah pejalan kaki di jalan menurun secara drastis, hanya beberapa sarang penghambur hamburan uang masih ramai. Melihat lentera yang tertiup angin, Long Yi mengernyitkan alisnya, dan bergumam dalam hatinya, kemana gadis ini pergi, sangat terlambat tapi masih belum kembali. Manajer, kemana keluargamu Nona pergi, mengapa dia tidak datang meskipun sudah selarut ini? Long Yi berdiri dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Bagaimana bisa kita, hanya pelayan yang berani ikut campur dalam masalah Nona kita? Manajer membungkuk dan menjawab. Tetapi di dalam hatinya, dia berharap Miss mereka tidak kembali, karena, jika iblis seks ini menyukainya, maka itu bukan masalah. Pada saat itu, di rumah Simen, seorang pelayan mengenakan jubah ungu memasuki aula. Zizu, apa yang mereka katakan, apakah tuan muda kedua Simen mereka kembali? Tanya Yu Feng dengan cemas. Membalas Nona, mereka mengatakan tuan muda sulung telah kembali, tetapi tuan muda kedua belum kembali. Zizu menjawab, Nona, aku pikir kita harus kembali besok, menantu mungkin tidak kembali hari ini. Pelayan lain yang mengenakan jubah merah berkata. Yu Feng memandang ke arah langit dan menggertakkan giginya. Dia berkata, mari kita tunggu sedikit lebih lama, mungkin dia akan segera kembali. Saat itu, Yu Feng tiba-tiba melihat seorang wanita cantik dengan aura bangsawan mengenakan jubah bulu rubah salju berjalan dengan dua pelayan. Yu Feng yang bermata tajam segera yakin bahwa wanita cantik ini adalah simpanan dari rumah besar Simen ini, jadi dia buru-buru berdiri dan menyapa. Wanita cantik ini secara alami adalah Dong Fangwan. Dia baru saja mendengar bahwa seorang gadis cantik sedang menunggu Simen Yu di aula untuk waktu yang lama, jadi dia tertarik untuk datang dan melihatnya. Dan ketika dia sampai di pintu masuk, dia mendengar pelayan itu memanggil putranya sebagai menantu, jadi dia segera mengerti bahwa gadis ini adalah wanita putranya. Dong Fangwan dengan hati-hati mengukur Yu Feng, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk puas. Gadis ini memberinya kesan pertama yang bagus. Sosoknya sangat tinggi, dan dia juga terlihat sangat cantik, apalagi rambut emasnya sangat menarik. Terlebih lagi, armor kulit merah dan pedang besar itu membuatnya terlihat sangat heroik, memberinya semacam perasaan berani dan berani. Mungkinkah kamu dari klan Phoenix? Tanya Dong Fangwan. Ya, Bibi, namaku Yu Feng. Hari ini, aku datang mencari Long Simen Yu. Yu Feng berkata dengan sopan. Siapa kamu untuk Yuer? Dong Fangwan duduk dan memancarkan aura megah, dia bertanya. Wajah cantik Yu Feng memerah, namun, dia menjawab dengan tegas, aku adalah perempuannya, aku bertanya-tanya siapa bibi itu. Jawaban yang jelas dari Yu Feng memenangkan niat baik Dong Fangwan. Sekarang, dia menyukai gadis pemberani dan tidak ceroboh ini. Dan mendengar pertanyaannya, dia tersenyum dan berkata, aku, ibu kandung Yuer. Ah, bibi, halo. Meskipun Yu Feng sudah menebak ini pada awalnya, tetapi ketika dia benar-benar mendengar identitas Dong Fangwan, dia masih sedikit panik. Jangan gugup, duduklah. Dong Fangwan tersenyum dan berkata, gadis ini benar-benar menyenangkan. Karena kamu adalah wanita Yuer, itu tentu saja berarti kamu adalah menantu perempuanku, jadi aku akan memanggilmu Fenger mulai sekarang, apakah tidak apa-apa? Melihat Yu Feng telah duduk, Dong Fangwan berkata. Yu Feng senang di dalam hatinya, karena keterkejutannya, Dong Fangwan dengan mudah menerimanya, jadi dia dengan gembira berkata, tentu saja kamu bisa, bibi. Fenger, aku sangat menyukaimu, tapi ada sesuatu yang harus dikatakan bibi di depan. Dong Fangwan perlahan berkata, bibi, tolong katakan. Yu Feng agak gugup, bertanya-tanya apa yang ingin dikatakan Dong Fangwan. Aku mendengar sedikit tentang aturan klan Phoenix kamu, benar-benar mustahil bagi Yuer untuk menikah dan hidup dengan klan Phoenix kamu. Selanjutnya, nona ketiga Yuer dan Nangong sudah bertunangan dan mereka akan segera menikah, apakah kamu tahu masalah ini? Kata Dong Fangwan. Yu Feng terkejut mendengar Long Yi hendak menikahi nona ketiga klan Nangong. Segera setelah mendengar kekasihnya akan segera menikah,
apalagi pengantin wanita itu bukan dirinya sendiri. Hatinya secara alami terluka dan juga zat, tetapi Yu Feng adalah seorang gadis yang pengertian dengan rasa kesopanan. Dia tahu sejak lama bahwa dia tidak bisa memiliki Long Yi hanya untuk dirinya sendiri, apalagi dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Long Yi untuk menghindari pernikahan politik semacam ini. Aku tahu, aku tidak akan memintanya menikah dengan klan Phoenixku, dan aku juga tidak keberatan dia memiliki wanita lain. Yu Feng agak pahit berkata. Dia seorang wanita, jadi bagaimana mungkin dia benar-benar tidak punya perasaan buruk? Dongfang Wan secara alami melihat kepahitan Yu Feng. Karena dia juga seorang wanita dan Simen Lu juga orang yang bermoral, yang penuh kasih sayang, ketika dia masih muda, karena itu, dia benar-benar memahami keadaan Yu Feng. Dongfang Wan duduk di sebelah Yu Feng, lalu dengan ringan menepuk pundaknya untuk menghibur dan berkata, Fenger, sekarang ini sudah sangat terlambat, hari ini, Yuer mungkin tidak kembali, bagaimana kalau kamu tinggal di sini malam ini? Yu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Bibi, aku harus kembali, tapi aku akan kembali besok. Yu Feng memimpin dua pelayan keluar dari rumah simen. Saat dia membudidayakan Phoenix Doki, dan juga memiliki Phoenix Jade untuk menghangatkan tubuhnya, dia tidak merasa kedinginan. Mendesah ringan, Yu Feng berjalan ke depan. Saat itu, tiba-tiba kepingan salju melayang turun dari langit. Salju putih, salju tembus turun. Snow, sebenarnya salju turun. Yu Feng bergumam. Orang harus tahu bahwa Kekaisaran Naga Kekerasan berbohong di timur, jadi meskipun memiliki 4 musim, tetapi cuaca secara keseluruhan hangat, akibatnya, salju turun sangat jarang. Long Yi yang baru saja keluar dari Phoenix Inn juga melihat ke atas, lalu melihat kepingan salju yang jatuh, dia bingung. Dia teringat kota perbatasan Kekaisaran Bangga Bulan, kota Kaifeng, di mana ia dan Yu Feng bersatu kembali di hari hujan salju yang begitu deras. Setelah itu, mereka menghabiskan hampir 60 hari di salju. Akankah kita bertemu lagi di malam bersalju ini? Long Yi menangkap kepingan salju dengan tangannya, dan dia tersenyum. Setelah itu, ia menggunakan soaring magic untuk terbang menuju rumah simen. Long Yi, Fenger sangat merindukanmu, dimanapun, maukah kau datang untuk menemukanku? Yu Feng bergumam di dalam hatinya, dan dengan rambut emasnya yang melayang di udara, dia berjalan menuju Phoenix Inn. Terkadang, pertemuan ditakdirkan, takdir dan juga takdir. Saat hujan salju lebat, di jalan larut malam, seorang pria dan seorang wanita, satu di langit dan satu lagi di tanah, saling menatap satu sama lain. Seketika ini waktu membeku, menjadi abadi bagi kedua orang ini. Bab 235, Phoenix Jade sama dengan Raging Flames Jade. Di tengah hujan salju lebat, Long Yi menatap sosok merah berapi-api di tanah dan melihat dua mata cerah berkilau dan sejernih kristal itu. Hidungnya tiba-tiba berubah masam, dan dia merasakan perasaannya terjerat dalam hatinya bersama dengan darah yang mengalir seluruh tubuhnya. Dan perasaan bahagia dan gembira muncul di hatinya. Long Yi perlahan turun, dan tidak bisa membantu tetapi menjadi gelisah di dalam hatinya. Kemudian dengan suara seraknya yang sedikit gemetar, dia berseru, Fenger. Seluruh tubuh Yu Feng gemetar, dan air mata mengalir turun dari matanya. Mereka adalah air mata yang dipenuhi dengan sentimen yang hilang. Long Yi. Yu Feng bergumam, lalu dengan senyum indah di wajahnya, dia tiba-tiba bergegas ke dada terbuka Long Yi. Yu Feng melompat ke udara, dan seperti koala, dia tergantung di tubuh Long Yi. Kemudian, dia merasa mulai berputar dan terbang. Hehehe, Yu Feng dengan air mata di wajahnya tertawa senang. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba dan juga sangat cepat sehingga dia hampir tidak dapat membedakan apakah ini mimpi atau kenyataan. Long Yi berhenti berputar, dan dengan erat memeluk kecantikan di dadanya. Selain itu, mencium aroma yang akrab, dia merasa kenyang. Ini semacam perasaan hangat yang membuatnya sangat nyaman. Nasib kedua orang ini diikat dengan kuat setelah menjalani cobaan hidup dan mati dan kesengsaraan bersama di Origin Ice. Jadi untuk Long Yi, Yu Feng tidak hanya wanitanya, juga orang-orang tersayang. Yu Feng juga erat memeluk Long Yi seperti Long Yi memeluknya erat.
Aura jantan unik yang hanya dimiliki Long Yi memenuhi hatinya yang telah menjadi kosong setelah terpisah dari Long Yi. Pada larut malam, salju turun menjadi semakin deras. Tetapi keduanya saling berpelukan tanpa sensasi kedinginan sedikit pun. Mereka hanya berpelukan seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri. Zizu dan Hong Xiu saling memandang dan melihat kekaguman di mata satu sama lain, lalu menganggukkan kepala satu sama lain. Mereka menghilang, hanya menyisakan Long Yi dan Yu Feng, karena pada saat ini, mereka berlebihan. Di suite mewah Phoenix Inn, dua orang antusias memeluk, mencium, dan terengah-engah. Long Yi, cintai aku ingin menjadi wanita sejati kamu. Tangan kecil Yu Feng masuk ke dalam pakaian Long Yi, lalu dia membelai tubuhnya yang kokoh. Long Yi namun tidak berbicara, dia menjawab permintaan Yu Feng dengan ciuman dan belayan yang bahkan lebih liar. Dia mengisap lidah kecil harum Yu Feng, sementara tangannya yang besar berkeliaran di sekitar tubuh Yu Feng yang menawan. Payudara besar, pantat-pantat, pinggang ramping, dan punggungnya yang halus, Long Yi praktis membelai semua tempat sensitif Yu Feng. Dua orang sambil memeluk dan mencium berjalan menuju kamar tidur. Long Yi menendang pintu kamar tidur, lalu mendorong Yu Feng ke tempat tidur. Setelah itu, dia menghentikan gerakannya dan melihat wajah Yu Feng yang cantik di bawah cahaya redup. Wajah yang awalnya heroik, sekarang sudah sangat merah. Bahkan leher giok putihnya yang murni memiliki lapisan warna kemerahan, yang memancarkan semacam pesona yang tak bisa dijelaskan. Yu Feng membuka matanya yang kabur, dan melihat mata penuh gairah Long Yi itu, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia tiba-tiba merasa agak tak tertahankan. Apa yang kamu cari? Yu Feng menggerutu dengan cara genit. Tentu saja, aku melihat Fenger kecil kesayanganku. Aku ingin melihat kamu sehingga aku dapat mengingat setiap inci kulit kamu. Long Yi menggunakan suara seraknya yang diisi dengan asteris untuk menjawab. Kemudian menarik tangan besarnya yang terletak di asteris-asteris Yu Feng. Ia dengan lembut membelai garis besar Yu Feng, alis melengkung, mata musim gugur, hidung giok, dan akhirnya bibirnya. Yu Feng memejamkan mata, dan merasakan Long Yi yang membelai penuh kasih sayang. Dia tiba-tiba membuka bibir merah mudanya, dan mengambil jari Long Yi yang terletak di bibirnya di dalam mulutnya, lalu mulai mengisap dan menggoda dengan ujung lidahnya. Seperti malam itu ketika Phoenix Matriarch menangkapnya di kota Kaifeng. Napas Long Yi langsung menjadi lebih bergairah. Tindakan Yu Feng ini sangat mengejutkannya. Mungkinkah gadis ini benar-benar memiliki bakat tersembunyi untuk menjadi wanita yang menggoda? Tangan lain Long Yi mulai membelai dada Yu Feng yang penuh dan bundar, dan adik laki-lakinya telah memukul drum perang sejak lama dan sekarang menekan tempat terlembut di antara kaki Yu Feng. Yu Feng yang sudah malu, menerima rangsangan tiba-tiba ini, tidak bisa membantu tetapi mengertakkan giginya, melupakan jari Long Yi ada di mulutnya. Long Yi mendesis kesakitan, dan segera menarik jarinya. Sekarang ada dua bekas gigitan yang sangat dalam di jarinya. Maaf, Long Yi, apakah itu sakit? Mendengar desisan Long Yi kesakitan, Yu Feng terkejut, kemudian meminta maaf memegang jari terluka Long Yi. Dia dengan lembut meniup. Tidak apa-apa, kata Long Yi sambil tersenyum. Tapi tiba-tiba berpikir jika itu adalah adik laki-lakinya di mulut Yu Feng bukan jarinya pada saat itu, maka tidak akan memikirkan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berkeringat deras. Long Yi, jika kamu baik-baik saja, lalu mengapa kamu berkeringat begitu deras? Tanya Yu Feng penasaran. Mungkinkah ini sangat menyakitkan? Ini karena aku ingin memakanmu. Long Yi dengan senyum jahat menerkam Yu Feng sekali lagi. Kemudian mulai dengan cepat menanggalkan baju besi kulit Yu Feng kenakan. Yu Feng juga dengan penuh semangat mengayunkan tubuhnya yang menawan seolah-olah seekor ular, dan sering menggunakan tangannya untuk melepas pakaian Long Yi. Long Yi melepas pakaian Yu Feng satu demi satu, dan langsung dia ditelanjangi. Dan melihat Yu Feng yang sedikit bergetar asteris, Long Yi sangat tidak sabar untuk memakannya. Tapi saat itu, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sepotong batu giok merah tergeletak di rambut emas di belakang leher batu giok Yu Feng. Karena Yu Feng berbohong, giok ini meluncur ke tengkuknya.
Long Yi kaget, lalu mengulurkan tangannya, dia mengambil batu giok merah hangat ini. Bentuk batu giok ini segera mengejutkannya, karena batu giok ini secara tak terduga memiliki bentuk yang sama persis dengan Dark Magic Jade dan Holy Light Jade. Yu Feng telah memejamkan matanya menunggu ciuman dan belayan kekasihnya, tetapi bahkan setelah menunggu beberapa saat untuk kedatangan momen ilahi itu, kekasihnya tiba-tiba menjadi bisu, jadi dia membuka matanya dengan bingung dan melihat dia memeganginya Phoenix Jade dan menontonnya dengan linglung. Long Yi, apa yang terjadi? Apakah Phoenix Jade itu terlihat lebih baik dariku? Yu Feng melambaikan tangannya di depan mata Long Yi dan berkata dengan ketidakpuasan. Namun dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Long Yi kembali ke akal sehatnya, tetapi masih memegang giok merah ini. Dia bertanya dengan wajah tegas, Fenger, di mana kamu mendapatkan Phoenix Jade ini? Melihat ekspresi serius yang jarang dari Long Yi, Yu Feng tahu bahwa dia pasti menemukan sesuatu yang penting, jadi dia menghentikan suasana hati gadis kecil itu, lalu melepaskan Phoenix Jade ini dari lehernya. Dia menyerahkan ke Long Yi dan berkata, Phoenix Jade adalah hal terpenting aku setelah ibu aku memberikannya kepada aku. Mereka mengatakan Phoenix Jade ini adalah kenang-kenangan dari klan Phoenix kami, apalagi, karena itu, aku bisa bertahan di Origin Ice begitu lama pada waktu itu. Long Yi tidak bisa tidak mengingat ketika pertama kali dia melihat Yu Feng. Pada saat itu, dia mengenakan ornamen yang memancarkan energi sihir api yang kuat, dan dia tidak mengerti mengapa dia mengenakan aksesoris sihir meskipun dia seorang master pedang. Tampaknya aksesoris sihir api yang dia rasakan pada waktu itu adalah Phoenix Jade ini, atau menyebutnya Raging Flames Jade lebih tepat. Pada hari itu di kota Kaifeng, mengapa aku tidak melihatnya? Tanya Long Yi dengan bingung. Malam itu, mereka hampir memiliki hubungan intim asteris, tetapi karena intrusi tiba-tiba dari Phoenix Matriarch, mereka harus berhenti pada saat terakhir. Tetapi pada saat itu, dia tidak memperhatikan Raging Flames Jade yang tergantung di leher Long Yi. Yu Feng berpikir sebentar dan berkata, malam itu ketika aku dan ibuku mengobrol di ruangan itu, Phoenix Jade tiba-tiba mengirimkan lampu merah, tetapi menghilang segera setelah itu, jadi ibuku membawanya untuk mempelajarinya untuk saat itu. Akibatnya, aku tidak memakainya ketika aku datang ke kamar kamu. Jadi, seperti itu. Long Yi menganggukkan kepalanya, lalu dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah mengeluarkan Dark Magic Jade dan Holy Light Jade sebelumnya pada malam itu untuk mempelajari mereka. Mungkinkah perubahan pada Raging Flames Jade telah terjadi karena tindakannya? Wah, kamu benar-benar cukup beruntung. Sekarang dengan Raging Flames Jade ini, kekuatan Dewa Binatang Api Kilin akan meningkat beberapa kali. Tepat pada saat itu, sebuah suara bergema di dalam lautan kesadaran Long Yi. Hei, sobat, dari waktu berikutnya, tolong sapa aku dulu ketika kamu di sini, oke? Apakah kamu tidak tahu aku sedang dalam proses melakukan masalah penting umat manusia? Long Yi tidak marah, tetapi dia segera menggunakan selimut untuk membungkus tubuh Yu Feng yang menawan. Dan untuk Yu Feng, dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari tindakan Long Yi ini. Kamu pikir aku ingin melihat ini? Aku hanya merasakan aura Raging Flames Jade, jadi aku keluar. Jika tidak, bahkan jika kamu ingin aku keluar, aku akan terlalu malas untuk keluar. Bayangan itu dengan ringan mendengus. Long Yi merenung sebentar, dan berkata dalam kesadarannya, sobat, aku pikir kamu harus tahu sedikit tentang giok ini. Pada akhirnya, apa gunanya batu giok ini? Aku masih bingung sampai sekarang. Bayangan itu menjadi tenang, dan berkata setelah waktu yang lama, Jade ini adalah tablet roh. Mereka benar-benar mengandung kekuatan yang menakjubkan di dalamnya, tetapi aku tidak bisa menceritakan semuanya sekarang. Aku akan memberitahumu segalanya setelah kekuatanmu mencapai level tertentu. Selesai berbicara, bayangan ini menghilang dari lautan kesadarannya, dan bahkan setelah Long Yi memanggil untuk waktu yang lama, dia tidak mendapat jawaban. Kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Long Yi agak bingung, mungkinkah kekuatannya saat ini masih belum cukup? Bahkan tanpa bergantung pada hal-hal lain, dia seharusnya bisa berurusan dengan Sword Saint tanpa masalah besar. Adapun pedang suci wanita dari Akademi Sihir Suci,
Long Yi mengakui bahwa dia tidak akan bisa mengalahkannya, tapi Long Yi memperkirakan bahwa pedang suci wanita sudah lama keluar dari ranah pedang suci, dan mungkin sudah melangkah ke ranah Dewa Pedang. Dan mendengar cara berbicara tentang bayangan ini ketika berbicara tentang kekuatan seperti itu, tampaknya Long Yi masih sangat jauh dari tingkat bayangan itu berbicara. Lalu level kekuatan apa yang harus dia capai untuk dianggap memenuhi syarat? Dewa Pedang, Dewa Sihir. Long Yi, apa yang terjadi? Masalah apa yang dimiliki Phoenix Jade ini? Tolong beri tahu aku. Melihat Long Yi kosong menatap Phoenix Jade-nya, dia memeluk pinggang Long Yi dan dengan cemas bertanya. Long Yi menghela nafas, dan dia agak bingung. Setelah tiba di dunia ini, satu demi satu misteri muncul di hadapannya, dan sekarang dia tidak tahu dari mana dia harus mulai menanganinya. Setelah itu, sambil melambaikan tangannya, dia membuat penghalang yang kuat. Fenger, jika aku mengatakan Phoenix Jade adalah tablet roh Dewa Api, maka akankah kamu percaya? Tanya Long Yi. Dewa Api, Spirit Tablet. Yu Feng agak terkejut, tetapi dia tahu bahwa Long Yi tidak akan menembakkan panah tanpa target, dan karena dia mengatakan itu, pasti ada alasannya. Long Yi tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengeluarkan Dark Magic Jade dan Holy Light Jade dari cincin ruangnya. Segera setelah itu, 3 jade secara bersamaan memancarkan sinar cahaya dan mulai berputar di udara. Mungkinkah ini adalah Holy Light Jade dan Dark Magic Jade yang legendaris yang masing-masing memiliki kekuatan magis cahaya tak terbatas dan kekuatan magis gelap? Yu Feng yang berpengalaman dan berpengetahuan mampu menebak asal-usul kedua jade itu. Benar, ini adalah masing-masing tablet roh legendaris Dewa Cahaya dan Dewa Gelap, dan Phoenix Jade Mu adalah tablet roh Dewa Api. Long Yi melihat 3 tablet roh yang saling beresonansi, dan berkata perlahan. Klan Phoenix kita memiliki kepercayaan pada Dewa Api, tapi aku tidak berharap bahwa tablet roh Dewa Api secara tak terduga Phoenix Jade, ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Yu Feng bergumam. Long Yi menatap Yu Feng untuk waktu yang lama, lalu memutuskan untuk menceritakan segalanya padanya. Sekarang dia adalah wanitanya, tetapi dia masih tidak tahu soal apakah dia seorang penyihir gelap dan juga ahli nujum. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi setelah dia tahu masalah ini. Fenger, aku bertanya-tanya bagaimana kamu menganggap sihir hitam. Long Yi tiba-tiba bertanya. Yu Feng tertegun sebentar, dia tidak mengerti mengapa Long Yi tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Tapi dia masih menjawab dengan jujur, aku belum pernah bersentuhan dengan sihir hitam, tetapi aku mendengar orang-orang yang mengolah sihir gelap itu kejam dan ganas di alam. Terlebih lagi, mereka menjual jiwa mereka kepada dewa kegelapan untuk mendapatkan kekuatan. Long Yi tersenyum masam, apalagi yang bisa diharapkan di benua ini yang diselimuti cahaya Dewa Cahaya. Beberapa orang percaya pada sihir gelap sama seperti orang-orang percaya pada sihir cahaya. Tetapi apakah ada perbedaan antara orang-orang yang menggunakan sihir gelap dan sihir lainnya? Mungkin beberapa penyihir gelap menggunakan sihir gelap untuk melakukan banyak perbuatan jahat, tetapi ini bukan masalah besar, karena tidak ada juga banyak sampah yang menumbuhkan sihir ringan yang melakukan banyak perbuatan jahat di bawah panji Dewa Cahaya. Yu Feng memperhatikan ekspresi Long Yi dan dengan tiba-tiba jantungnya menegang. Dia berseru kaget, Long Yi, mungkinkah kamu juga? Long Yi mengangkat bahu, lalu cahaya hitam melintas di tangannya saat dia melemparkan sihir korosi ke kursi di samping tempat tidur mereka. Setelah itu, kursi langsung berubah menjadi tumpukan air hitam. Kamu menebaknya dengan benar, aku juga menumbuhkan sihir gelap, apakah kamu pikir aku adalah orang yang kejam, haus darah dan tidak manusiawi? Long Yi menatap lurus ke mata Yu Feng dan berkata. Yu Feng terkejut dalam hatinya, lalu memegang Long Yi, dia menggelengkan kepalanya, dan berpikir Long Yi akan membencinya karena responsnya sebelumnya. Dia dengan cemas berkata, tidak, bahkan jika orang-orang di seluruh dunia mengatakan sebaliknya, aku akan selalu percaya padamu. Aku tidak tahu tentang orang lain, tetapi aku tahu kamu pasti tidak seperti itu. Long Yi menjadi senang di hatinya, dan dia membawa Yu Feng ke dadanya sambil tersenyum. Dan Yu Feng,
menempatkan dagunya di bahu Long Yi, bergumam, "Beberapa saat yang lalu, aku benar-benar takut kamu tidak menginginkanku lagi, tapi sekarang aku sebenarnya sangat senang. Kamu memberitahu aku suatu rahasia besar, aku benar-benar sangat bahagia." "Yah, di antara para wanitaku yang bukan penyihir gelap, Fenger, kamu adalah orang pertama yang mengetahui rahasia ini." Long Yi berkata sambil tersenyum, "Selain Leng Yuyu dan Feng Ling, Yu Feng benar-benar gadis pertama yang dia ceritakan rahasia ini. Dia sepertinya sudah melupakan Lucia." Setelah mendengar apa yang dikatakan, Yu Feng terkejut. Bukankah ini menjelaskan bahwa dia memiliki tempat yang sangat penting di jantung Long Yi? Orang harus tahu bahwa, di Blue Waves Continent, semua orang memiliki prasangka maksimum terhadap semua penyihir gelap, tetap saja kekasihnya memberitahunya rahasia hidup dan mati. Ini sangat menyentuh hatinya. Bersambung.